Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu Advent keempat. Dalam ibadah Minggu Advent keempat ini, kita juga akan memperingati Hari Ibu Nasional yang ke-93 yang diperingati setiap tanggal 22 Desember. Pemberitaan firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Diakon Nilu Esther Yutiasi. Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah. Namun sesungguhnya mereka adalah perempuan hebat yang hadir memberi rasa nyaman, penopang di saat lemah, pejuang hebat di tengah keluarga, penolong bagi pria, rekan sekerja, sahabat dalam berbagi suka dan duka, bahkan pantang menyerah dalam menghadapi pergumulan hidup. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih telah memberikanku seorang malaikat yang kusebut ibu, perempuan hebat yang memberikan aku segalanya, cintanya, jiwanya, waktunya, bahkan hidupnya untukku. Kami mencintai-Mu, Ibu. Tidak terasa 93 tahun sudah perempuan Indonesia terus berjuang menunjukkan jati dirinya sebagai perempuan yang kuat dan sosok seorang ibu yang penuh kelembutan serta memiliki cinta yang mendalam bagi tanah air Indonesia. Sebagai perempuan Kristiani, kami belajar dari Maria saudara Marta untuk menjadi sosok perempuan yang memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dari Abigail istri Nabal, kami belajar menjadi seorang perempuan yang bijaksana dalam memiliki kepekaan dan intuisi untuk melindungi pasangan, keluarga, bahkan orang-orang di sekitar dari bahaya. Dan dari Rut, kami belajar untuk hidup dalam kesetiaan, kuat, terus berjuang, dan pantang menyerah. Baiklah
Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats Alkitab yang akan membimbing kita pada saat ini dari Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Terimalah salam. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kamu. Ia
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa kepada Allah. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas sukacita ibadah Minggu Advent 4 yang kami laksanakan pada saat ini. Kami juga mensyukuri 90 tahun Hari Ibu Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Kiranya rahmat dan anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan setiap kaum perempuan. Mereka boleh menjadi teladan dalam kehidupan keluarga, persekutuan, juga bangsa dan negara. Allah Bapa Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengakui akan salah dan dosa kami, baik dalam kata maupun tindakan. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, serta baharilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dalam kesederhanaan dan bersyukur atas segala berkat anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu dalam keseharian hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup. Pada saat ini kami anak-anak-Mu, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan kami Tuhan. Olehnya biarlah Engkau mengurapi kami, memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti, untuk memahami, dan bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah ya Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya 2 ayat 1 sampai 5, Yesaya 2 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan
akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom saudara-saudara, apa kabar saudara hari ini di rumah bersama dengan keluarga? Saya yakin saudara-saudara semua ada dalam keadaan sehat di tengah pandemi dan pastinya selalu bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seringkali kita sebagai orang tua, kita diperhadapkan dengan sikap anak-anak kita yang kadang cenderung bandel, cenderung mulai nakal. Memang kenakalan dan kebandelan anak-anak ini sering memancing emosi kita, memancing kesabaran kita terhadap anak-anak kita. Nah, biasanya orang tua untuk mendidik, untuk mengarahkan, untuk membimbing anak-anaknya yang mulai nakal atau mulai bandel ini untuk menjadi baik kembali itu biasa dilakukan dengan berbagai cara. Kadang ada orang tua yang mengajar anak-anak mereka itu dengan sedikit marah-marah, bahkan kadang ada yang marah besar. Tujuannya adalah agar mereka itu menjadi takut dan kemudian berhenti dari kenakalannya. Jadi ada tujuan dari kemarahan itu, bukan semata-mata karena kita membenci anak-anak kita, bukan karena kita tidak suka kepada anak-anak kita, tetapi semua semata-mata itu kita lakukan agar anak-anak kita berubah menjadi anak yang lebih baik. Kadang ada juga orang tua yang memakai cara yang berbeda, yaitu dengan melakukan pendekatan kepada anak-anak, mengajar anak-anaknya, membimbing anak-anaknya dengan mengiming-imingi atau menjanjikan sesuatu yang menyenangkan. Yang sama harapan dan tujuannya adalah agar anak tersebut dengan senang hati meninggalkan kenakalannya, karena mereka berharap akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dari orang tua mereka sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh orang tua. Nah, mendidik anak dengan pendekatan-pendekatan dua hal yang berbeda tadi pada dasarnya adalah memiliki tujuan yang sama, yaitu kita menginginkan perubahan perilaku dari anak-anak kita yang tadinya nakal, kurang baik, menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang taat, dan anak-anak yang baik. Dalam dunia pembinaan mental, pendidikan untuk merubah perilaku ini sering kita dengar dengan istilah punishment dan reward, yaitu hukuman dan penghargaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kurang lebih hal yang sama dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya, di mana pada saat itu bangsa Israel sudah mulai menjadi
menyimpang, sudah mulai melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Allah. Allah mendidik mereka dengan berbagai cara juga, supaya Israel sebagai umat pilihan Allah, sebagai anak kesayangan Allah di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu, yang seringkali menyusahkan hati Tuhan, yang seringkali mengecewakan Tuhan, itu berubah menjadi Israel yang baik kembali. Dalam pasal 1, di mana Yesaya pasal 1 sampai dengan Yesaya pasal 4 ayatnya yang ke-6 ini adalah merupakan satu rangkaian tentang nubuatan tentang Yerusalem atau Sion yang akan menjadi lebih baik di masa depan. Nah, di dalam pasal 1 disebutkan dengan jelas contoh-contoh atau perbuatan sikap hidup Israel yang dipandang jahat di mata Tuhan. Di antaranya bisa kita lihat dari Yesaya 1 ayat 11 sampai 14 bahwa mereka itu melakukan ibadah yang palsu, sehingga Allah tidak berkenan terhadap ibadah mereka dan dipandang sebagai suatu kejijikan. Dalam Yesaya 1 ayat 15 sampai 17 mereka juga melakukan berbagai tindakan-tindakan ketidakadilan. Dan juga dalam Yesaya 1 pasal 21 sampai 23 bangsa Israel ini melakukan mulai bersikap tidak setia terhadap Tuhan. Saking jahatnya bangsa Israel ini, digambarkan keadaannya itu lebih buruk daripada binatang. Ini bisa kita lihat yang digambarkan di dalam Yesaya 1 pasal 3 yang menyatakan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Itulah saudara-saudara mengapa Yesaya memberitakan tentang amarah dan kekecewaan Tuhan atas Israel, supaya bertobat dan kembali ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang mulai nakal, Tuhan pun sangat marah ketika umat pilihannya, ketika anak kesayangannya ini mulai berlaku jahat dan tidak setia kepada Tuhan. Namun seperti ilustrasi di awal yang saya ungkapkan tadi, Tuhan memakai cara yang kedua untuk membimbing, untuk mendidik umatnya yang nakal ini, yaitu dengan menjanjikan sesuatu yang sangat baik di masa depan kehidupan Israel, yaitu dengan ajakan agar mereka mau berjalan dalam terang Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setelah Tuhan marah, dalam perikop bacaan kita saat ini kita melihat bahwa Tuhan mengajak umatnya untuk melihat bahwa di masa yang akan datang, tanah tempat di mana mereka berdiam, gunung tempat rumah Tuhan akan menjadi semacam pusat dunia yang akan didatangi oleh bangsa-bangsa dari seluruh dunia. Pada hari-hari terakhir, tanah Yehuda dan Yerusalem akan mengalami masa kejayaan atau masa keemasan, di mana semua orang dari berbagai bangsa di dunia ini akan mengarahkan dirinya kepada tanah Tuhan, karena mereka percaya bahwa dari Tuhan sajalah sumber hikmat dan pengajaran yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sebagai Israel rohani di zaman sekarang ini, kita ini memiliki gambaran kehidupan kurang lebih sama seperti dengan Israel pada zaman Perjanjian Lama. Kita sering bandel, kita sering tidak taat di hadapan Tuhan. Ibadah kita sering adalah merupakan ibadah yang palsu. Kita sering terpengaruh dengan kehidupan dunia. Kita sering berlaku curang mungkin di tempat kerja atau di dalam pekerjaan kita. Kita sering berlaku tidak adil terhadap sesama kita. Dan bahkan kita sering tidak taat dan kita tidak setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita.
Dan ini semua membuat Tuhan menjadi kecewa, bahkan Tuhan menjadi marah. Seberapa besar kejahatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, dan seberapa besarkah rasa kecewa, rasa marah Tuhan terhadap kita sebagai anak-anak kesayangannya pada saat ini. Hal ini bisa kita cerminkan diri kita dengan kehidupan bangsa Israel. Jadi kalau seperti itu marahnya Tuhan kepada Israel, berarti demikian jugalah marahnya Tuhan kepada kita, Israel rohani pada saat ini. Pada saat kita menyimpang, pada saat kita melakukan hal yang jahat, pada saat kita mulai tidak setia di hadapan Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, yang sudah mengenal Allah yang benar, yang sudah mengerti tentang kebenaran firman, tentang firman yang benar, tentang firman yang adalah terang di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebagaimana anak-anak Tuhan, sudah seharusnya lah kita menjadi teladan. Kita memberikan contoh kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mengerti, yang belum tahu tentang Allah yang benar, belum mengerti tentang firman yang benar, yang memberi terang di dalam hidup kita. Dan semua tentunya harus kita mulai dari perbaikan sikap hidup diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan pada saat ini juga adalah peringatan Hari Ibu, yang tepatnya jatuh pada tanggal 22 Desember. Sekalipun dalam kelemah lembutan dan perasaan halus yang dimiliki oleh seorang wanita atau seorang ibu, ibu-ibu juga diharapkan bisa menjadi contoh dan teladan yang memiliki karakter yang kuat dan tegas. Sebagai sosok yang dekat dengan anak-anak dalam mendidik mereka, ibu-ibu itu harus bisa menjadi Wonder Woman dan menjadi tiang doa di tengah keluarga. Sebab janji Tuhan yaitu kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel dalam perjanjian lama, itu juga berlaku bagi kita pada saat ini, Israel rohani. Kita pun akan menikmati kehidupan yang lebih baik jika kita hidup di dalam terang Tuhan. Analoginya sederhana, saudara. Kita dapat menikmati terang cahaya listrik kalau kita berada di tempat yang ada aliran listriknya. Dan pada saat kita sudah tahu bahwa di tempat yang terang itu ternyata menyenangkan, maka jadilah contoh dan teladan bagi orang lain di sekitar kita yang belum tahu bagaimana menyenangkannya berada di tempat yang terang itu, sehingga orang lain pun mau hidup di dalam terang Tuhan. Amin.
Jemaat, mari berdiri. Bersama kita ikrarkan pengakuan percaya menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Sang Khalik pencipta langit dan bumi, Engkau Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala hal yang baik yang sudah kami terima daripada-Mu, Tuhan. Dan bahkan sampai saat ini, Tuhan, kami tetap merasakan bahwa kesetiaan Tuhan dan kehadiran Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk seluruh rangkaian kegiatan perayaan Natal yang dilaksanakan di tengah-tengah jemaat-Mu ini, Tuhan. Ada tim Natal yang bekerja untuk mendukung dan mensupport pelaksanaan perayaan Natal di jemaat ini, Tuhan. Biarlah ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang tergabung di dalam tim Natal ini, Tuhan, mereka bekerja dengan satu hati, saling bergandengan tangan, Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap pendanaan biaya yang dibutuhkan Tuhan kiranya mencukupkan. Dan biarlah juga Tuhan, rangkaian ibadah-ibadah dalam ibadah Natal sampai dengan tahun baru, Tuhan kiranya memberkati agar semua berjalan dengan baik. Jauhkan Tuhan dari segala kondisi yang tidak kondusif di tengah-tengah perayaan Natal yang akan berlangsung di seluruh dunia. Dan juga Tuhan di mana-mana gereja Tuhan merayakannya. Biar ya Tuhan kami anak-anak Tuhan boleh dipenuhi dengan sukacita karena kami boleh merayakan Natal Tuhan dalam keadaan damai dan sentosa. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Biarlah Tuhan dalam kasih-Mu Engkau melawat saudara-saudara kami, Tuhan, agar melalui setiap upaya pengobatan yang dilakukan Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan menjamah setiap penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Sebab Engkaulah Allah yang tahu setiap anatomi tubuh kami, dan Tuhan sendirilah yang tahu memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami, Tuhan. Juga ya Tuhan, keluarga yang mendampingi, biarlah Tuhan Engkau memberikan ketabahan kepada mereka, agar mereka pun yakin dan percaya bahwa pengharapan itu selalu ada di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintahan kami, dari pusat sampai daerah Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka bekerja dengan segala ketulusan hati dan takut akan Tuhan. Setiap kebijakan yang mereka susun Tuhan, biarlah semuanya adalah untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Terlebih Tuhan Engkau berkati pemerintah kami Tuhan dalam upaya menanggulangi wabah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah pemerintah kami boleh mengambil tindakan dan kebijakan untuk pencegahan penularan COVID-19 sehingga ya Tuhan wabah ini segera boleh berakhir dari bangsa Indonesia Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi seluruh unit misioner, unit-unit pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat.
Tuhan kiranya memberkati mereka yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari perselisihan, tetapi biarlah kami Tuhan selalu bergandengan tangan Tuhan untuk penata layanan yang lebih baik di tengah jemaat ini. Bukan untuk kehormatan dan nama baik bagi diri kami, tetapi biarlah semuanya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas berkat-Nya dalam kehidupan kita. 1 Tawarik 29 ayat 17 menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Ya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memberkati dan memelihara hidup kami dengan kasih-Mu. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur sebagai tanda ungkapan syukur atas berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami.
Kiranya persembahan yang kami berikan menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan kepadamu, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambutan Majelis Sinode GPIB dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-93. Tema: menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 11. Subtema: kuulurkan tanganku untuk menolong sesama. Ulangan pasal 15 ayat 11. Kekuatan ibu mengabdikan dirinya untuk menjadi tiang doa dan penolong bagi keluarga maupun bagi lingkungannya, menjadi makna tersendiri di Hari Ibu. Saat keluarga menghadapi ancaman, ibu bijaksana akan bangkit dalam doa untuk mendatangkan pertolongan Tuhan. Ibu akan berjuang membangun mesbah keluarga sehingga hikmat Tuhan hadir dan memimpin keluarganya. Mencontoh Abigail dan Esther, dua tokoh perempuan dalam Alkitab yang dekat dengan Tuhan, sehingga dapat menyelamatkan keluarga, bahkan bangsanya. Lebih luas lagi, Hari Ibu dimaknai sebagai ungkapan syukur, penghargaan dan penghormatan kepada kaum ibu atas berbagai perannya bagi keluarga. Dalam masa pandemi COVID-19, peran ibu sangat penting. Ini terbukti banyak kaum ibu yang ikut aktif dalam penanganan COVID-19 di setiap lini kehidupan. Dengan merebaknya wabah COVID-19, menyebabkan banyak orang yang kehilangan mata pencaharian oleh karena adanya pemutusan hubungan kerja, tutupnya tempat usaha, terbatasnya ruang gerak karena penerapan protokol kesehatan dan lain-lain. Tetapi kaum ibu sebagai perempuan bijak dan berhikmat berusaha melihat kesempatan dalam sebuah kesulitan. Ibu mampu memanfaatkan kesempatan untuk mengenal dan menggali potensi diri, guna memberi yang terbaik bagi keluarga, bahkan banyak orang di sekitarnya. Masa Raya Advent terus memampukan sekalipun virus corona telah mengubah tatanan hidup kita, termasuk perekonomian yang sangat terganggu. Kondisi ini membuat banyak orang membutuhkan uluran tangan. Maka, mari kaum ibu GPIB dimanapun berada, bersediakah mengulurkan tanganmu untuk menolong sesama? Ulangan pasal 15 ayat 11 mengatakan, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu,
Selamat Hari Ibu 2021. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dan jadilah saksi bagi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.